Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah IPHI Kota Surakarta dan segenap pengurusnya, Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin Zain Al-Fatani. Yang saya hormati Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan dan sekaligus sebagai sesepuh SPH 10 yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo MM MPD dengan segenap jajaran dan pengurus atau jamaahnya. Dan juga bapak-bapak ibu hadirin tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, dan khususnya anak-anak kami para santri kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10, kelas 11, dan wabil khusus santri kita dari Maluku yang insya Allah sebentar lagi akan meninggalkan PPTG IPHI Kota Surakarta untuk melanjutkan karir dan prestasinya. Sebelum kami matur, alhamdulillah segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah mengkabarkan nikmat dan ridhonya sehingga kita pada malam hari ini bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi, bermuajahah dalam rangka tasyakuran wisuda santri PPTG IPHI Kota Surakarta dan pelepasan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau wisudanya sudah kita laksanakan pada tanggal 14 yang lalu. Ya, pada tanggal 14 yang lalu sudah kita laksanakan oleh SMA Muhammadiyah Surakarta 6 Surakarta yang Pak Ketua Kepala Sekolahnya Pak Kendar, Pak Kendar, alhamdulillah Pak Haji. Nah, itu sudah berlangsung. Nah, sekarang kita yang merasa punya anak sudah kita asuh selama 3 tahun. Nah, ini akan kita lepas, kita kembalikan ke orang tuanya. Nah, dengan notabene dia juga kita selesai tanggung jawabnya, kita akan selesaikan. Namun anak-anak kita ini masih kita fasilitasi Bapak Ibu sekalian, yaitu mereka yang masih ingin melanjutkan 30 juz akan kita khusus kita godok di Girea Quran. Nanti dialihkan ke sana untuk yang mencapai 30 juz. Namun ada yang studi lanjut sudah kita fasilitasi. Sebenarnya anak-anak 9 orang ini mau diangkat semuanya untuk studi lanjut gratis di asrama gratis, bahkan dapat uang saku Rp500.000 per bulan. Namun anak-anak pilih ada kreatif yang lain, ya. Tapi yang 4 orang tetap akan ikut dengan kita, akan kita salurkan salah satu yayasan yang akan menerima dia untuk studi lanjut. Nah, mudah-mudahan perpisahan ini hanya sebentar, nah setelah itu ketemu kita aruhkan lebih lanjut. Namun sebelum itu juga saya selaku mudir menyampaikan laporan daripada kemajuan santri, khususnya dari sisi hafalan Quran, dan ini saya rangkum untuk seluruhnya. Jadi untuk kelas 10 ini yang terdiri sudah hafal 4 juz itu ada 2 orang, 6 juz ada 2 orang, kemudian 8 juz 1 orang, 9 juz 1 orang, 9 juz 8 juz 1 orang, kemudian 11 juz 1 orang, kemudian 12 juz 2 orang, dan 13 juz 1 orang. Jumlahnya 11 orang. Ini yang kelas 1 atau kelas 10. Yang kelas 2 yang sampai dengan juz 3 1 orang, sampai dengan juz 5 2 orang, sampai dengan 6 juz yang dikuasai 1 orang, 7 juz 3 orang, 9 juz 1 orang, 10 juz 1 orang, 11 juz 3 orang,
12 juz 1 orang, 13 juz 1 orang, 18 juz 2 orang, 19 juz 1 orang. Ini yang kelas 2 atau kelas 11. Kemudian yang kelas 12 ini yang akan diwisuda dan dipulangkan. Ingat Bapak Ibu sekalian, beliau ini adalah titipan dari Maluku ke Gria Quran dilimpahkan kepada kita. Dan kondisinya saat itu 25 santri. Namun dari 25 santri ternyata yang bisa kita asuh sampai saat ini tinggal 9. Dengan seleksi berbagai macam variasi kenakalan anak yang tidak bisa kita kendalikan, akhirnya kita seleksi satu sampai habis tinggal 9. Bahkan 2 bulan yang lalu sebenarnya masih 10. Tapi 2 bulan yang lalu ada yang melakukan pelanggaran berat. Untuk PPTG tidak bisa menerima hal itu, tetap dikeluarkan, namun SMA-nya masih dilanjutkan agar mereka tetap bisa punya ijazah SMA. Tapi untuk pondok, mohon maaf tidak bisa toleransi. Nah, tinggal 9 ini, insya Allah yang 9 inilah sudah mapan, namun prestasi hafalannya masih kurang semuanya. Ya, yang tertinggi 19 juz, yang tadi ngaji di sini tadi. Ini 19 juz, yang lainnya masih di bawahnya. Dalam arti garis standarnya masih di bawah garis standar minimal. Nah, namun apapun juga, karena beliau dari awal titik nol ya sampai sekarang bisa menghafal, bisa seperti ini, sudah termasuk prestasi bagi kita yang mengasuh para asatidnya. Namun bagi secara kelas pondok memang tidak masuk. Tapi usaha kita insya Allah sudah maksimum. Nah, itulah hafalan Qur'annya. Kita jumlah santri semuanya 38, 11 untuk kelas 10, 17 untuk kelas 11, dan 9 orang untuk kelas 12. Kemudian hafalan Quran sebagaimana hafalan hadis sebagaimana tuntutan dari pondok ini, santri wajib lulus 42 hadis arba'in selesai. Ya, 42 hadis. Dari itulah laporan sampai saat ini yang kelas 10 sampai dengan 5 hadis 1 orang, 7 hadis 1 orang, 12 hadis 1 orang, 19 hadis 1 orang, 22 hadis 2 orang, 24 hadis 2 orang, 25 hadis 1 orang, 29 hadis 1 orang, dan sudah kholas 42 hadis arba'in selesai semuanya 1 orang. Ya, ini alhamdulillah untuk yang kelas 10. Kemudian yang kelas 11 atau kelas 2 yang sudah hafal 5 hadis 2 orang, yang hafal 10 hadis 2 orang, yang 16 hadis 2 orang, yang 19 hadis 2 orang, yang 24 hadis 22 orang, kemudian 25 hadis 1 orang, 26 hadis 1 orang, 27 hadis 1 orang, 29 hadis 1 orang, 36 hadis 1 orang, dan 42 hadis atau kelas 3 orang, kelas 2. Nah, kemudian yang kelas 12 ini, dari ini kita yang sudah hafal untuk 1 hadis baru masih ada 3 orang, 2 hadis 1 orang, kemudian 3 hadis 1 orang, kemudian 7 hadis 1 orang, kemudian 8 hadis 1 orang, dan 29 hadis 1 orang. Nah, ini jadi prestasi hadisnya juga rata-rata di bawah standar. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian kemajuan santri kita dalam sisi hafalan baik hadis maupun Qur'annya. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu sekalian, kemarin kita menggunakan sistem level. Ternyata ini berat bagi santri kita untuk menambahkan, maju untuk meningkatkan derajat tasmiknya, yaitu untuk bisa masuk ke level berikutnya. Karena mengulang terus, akhirnya mulai tahun ini akan kita terapkan tidak model level, tapi model aturan per juz. Nanti baru setelah kelas 3 akhir baru akan ujian tasmik 30 juz. Jadi biar mereka berapresiasi untuk maju per juz dulu. Nah, karena kalau biar tidak mandek gitu. Ya. Baik, itu laporan tentang hafalan. Kemudian laporan tentang kemajuan akademik. Ya. Jadi dari anak-anak 9 siswa dari Maluku ini semuanya secara akademik lulus semuanya. Ya, sudah dinyatakan lulus semuanya oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Sukendar, sudah menyatakan lulus dengan
sudah distempel lulusannya, berarti sudah sah. Hanya menunggu proses ijazahnya yang nanti insya Allah 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Ya. Jadi anak-anak itu resmi lulus SMA yang termasuk dalam daftar Dapodik nasional. Artinya sudah masuk. Bukan SMA yang abal-abal, SMA yang resmi. Ya, jadi bisa melanjutkan studi lanjut secara resmi pula. Nah, dan kebetulan lulusan yang terbaik di SMA 6 adalah santri kita, Saudara Widi tadi yang ngaji ini. Ya. Silahkan berdiri Widi. Ya. Ini lulusan terbaik SMA. Secara akademik dia juara 1. Nah, kalau yang kelas 3 dia apalannya yang tertinggi dia. Ya. Ini sama sekali ya, luar biasa. Ya, termasuk prestasi dari para asatid. Kemudian dari itu pula yang di pondok ini juga ada ujian kompetensi kepondokan. Anak-anak 9 dari santri ini sudah diseleksi oleh para santri kita dengan berbagai macam mata uji pondok. Itu nilai yang tertinggi, rata tertinggi juga dipegang oleh Saudara Widi Ahmad Jambumona dengan nilai rata-rata 85,16. Ini nilai tertinggi pondoknya juga dia. Kemudian nilai tinggi pondoknya yang kedua adalah Hamzah Tunyaman. Silahkan beri Hamzah. Nah, ini juara yang keduanya untuk lulusan pondok ya. Dengan nilai ratanya 79,83. Kemudian yang terbaik ketiga, ini ada 2 yang nilai sama, yaitu Saudara Zulman Rakabau. Zulman, ya silahkan berdiri. Kemudian dengan Sarif Hidayat Lusodar. Nah ini 2 santri ini nilainya sama 73,33. Nah inilah prestasi pondoknya. Kemudian berikutnya juga prestasi di bidang yang lain, termasuk kemarin kita juga dari pondok kita juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar kegiatan kepondokan, yaitu sebagai juara lomba kitobah, juara ketiga tingkat provinsi yang diambil oleh Saudara Dinmas. Silahkan Dinmas berdiri. Nah ini juara kitobahnya. Nah, ya. Kemudian lomba tahsinnya ini Saudara dari tingkat Kota Solo, juara kelima tingkat pelajar SMA dimenangkan oleh Zen Palestine. Silahkan Zen di belakang, ya di belakang. Ya ini. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, prestasi kita bukan hanya internal saja. Secara eksternal kita cobakan, walaupun ya dengan kondisi keterbatasan ternyata masih bisa memenangkannya. Itulah karena keberkahan sumbangsih dari Bapak Ibu sekalian, doa Bapak Ibu sekalian yang telah menyokong kita semuanya, sehingga anak-anak ini bisa mempunyai prestasi yang demikian. Insya Allah pahalanya juga kembali berlipat kepada Bapak Ibu semuanya, insya Allah. Demikian sejenak laporan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Sabar Narimo, MM, MPD. Waktu dan tempat kita persilahkan.